Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu talaqatil wajhi wa fa'alin ukhara minal khair. Kurang lebihnya begitu. Pahalanya berseri-seri muka. Wa fa'alin ukhara, dan perbuatan-perbuatan yang lain-lain minal khairi, berupa kebaikan. Kita ini dititipi oleh Allah badan ini untuk diuji iman dan amal. Normalnya badan itu biasanya ya punya muka. Sempurnanya badan namanya jasad itu ya mulai ujung kaki sampai ujung rambut ada mukanya. Semuanya ada amanah yang perlu kita tunaikan. Ada perintah-perintah yang perlu kita tunaikan, dan ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu juga yang ngerjakannya badan kita ini. Maka itu juga satu tanggung jawab kita selama kita diuji di dunia yang sementara ini. Jangan merasa rai-raiku dewe terserah aku, arek nyaprut, arek mesem, rai-raiku dewe nyapa ngurusi raine wong. Itu perkataannya orang yang bahaya. Seakan-akan enggak ingat kalau dia ini enggak punya apa-apa, dia ini hanya diamanai. Maka kalau kita ini diamanai, kita ini harus evaluasi sudah seberapa persen amanah itu ditunaikan dalam mengelola tubuh kita ini, zahirnya ataupun batinnya, imannya, amalnya, ataupun perawatan dan penjagaan tubuh sesuai dengan yang diridhai Allah. Maka telah disampaikan dalam Fathul Masail kita lepas asar berapa lama yang lalu itu, kalau ada orang makan makanan yang biasanya makanan itu bertahap-tahap membahayakan tubuh, makanan atau minuman atau selain itu, maka dia berdosa karena makan atau minum perkara tersebut. Apa saja yang menurut kebiasaan akan merusak tubuh. Kadang-kadang kita ini makan gak sehat hanya sekali aja kok, sekali dua kali, lama-lama badannya jadi hampir bisa dipastikan secara kebiasaan akan rusak. Maka itu pun termasuk bagian yang dilarang dalam aturan yang diridhai Allah. Kadang-kadang wahnya santri putri seneng putih, nah, suntik pemutih sekarang ya. Enggak tahu disuntik apa, itu suntik gamping atau apa. Akhirnya mungkin putih beneran, pengen ikut-ikut Michael Jackson. Nah, dulu hitam legam, disuntik putih, akhirnya jadi putihnya seperti orang bule. Bule-bulean, bukan bule asli, bule hasil modifikasi. Akhirnya organ-organ dalamnya rusak. Ini termasuk bagian dari yang dilarang. Ada sirup pemutih, kalau diminum terus lama-lama katanya menjadi memutih. Memutih apa? Menggamping, enggak tahu. Menyerupai gamping itu apa? Gamping yang putih-putih yang biasa untuk bangunan itu. Ternyata organnya jadi berodol semua gara-gara pengen putih. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita, itulah yang kita rawat. Jangan terus modifikasi aneh-aneh itu.
La ilaha illallah. Kalau hitam dinikmati kehitamannya, bagaimana hitam itu hitam manis. Kalau coklat dinikmati kecoklatannya, bagaimana coklat itu mendatangkan kebaikan, sawo mateng. Semuanya suka. Kalau kuning yang mendatangkan manfaat, kuning seperti langsat, enak dimakan. Putih seperti susu, banyak gizinya. Hitam, Masya Allah, kalau orang itu hitam, nanti kalau dicium suaminya atau dicium istrinya seperti nyium hajar aswad. Enggak perlu capek-capek ke Mekah. Jangan terus amanah ini dirusak-rusak karena pengen perasaannya, gayanya itu yang selain diberikan Allah itu malah rusak semua. Alhamdulillah. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin, setiap kebaikan, shadaqatun, adalah merupakan sedekah. Maksudnya bagaimana? Sedekah itu adalah sesuatu amalan yang biasanya berupa pemberian kita kepada orang lain, berupa materi, biasanya gitu itu. Maka Rasulullah menegaskan dalam sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda beliau ini, bahwa memang sedekah itu biasanya tertunaikan dengan adanya materi. Benda-benda yang kita punya kita berikan kepada yang layak untuk diberi. Tetapi materi itu hakikatnya di dunia ini tidak pernah ada yang kekal. Dan tidak semua orang dititipi oleh Allah materi. Maka kadang-kadang orang berpikir, saya ini mau sedekah tapi nggak punya harta. Saya ini sedekah nggak punya kelebihan. Oh, jangan putus asa. Untuk mendatangkan pahala itu cukup dengan mulai ujung kaki kita sampai ujung rambut kita. Untuk beli surga ini cukup ini. Andaikan kita tidak dimudahkan dititipi yang lain. Maka kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bisa berpahala seperti sedekah. Bahkan bisa lebih permanen daripada sedekah. Sedekah yang berupa materi, mungkin uang kita terbatas, sawah kita terbatas, rezeki kita terbatas. Tapi kalau berupa gunakan diri kita untuk kebaikan, itu enggak ada batasnya. Kalau kita dipilih oleh Allah tentu saja. Mulut capek wiritan, bisa yang zikir hatinya. Mulutnya capek, bisa yang berbuat kebaikan tangannya. Itu semua capek, mukanya berseri-seri, dapat kebaikan lagi kepada orang-orang yang memang kita boleh berseri-seri kepada mereka. Nah, kadang-kadang orang itu dengan teman sekamarnya itu masam, terus begitu lewat Pondok Putri berseri-seri. Ya, ada apa kok senyum, terus ternyata berseri-seri bukan pada tempatnya. Saya lihat santri-santri itu sebagian kalau di kompleknya itu ya biasa aja lah pakaiannya. Jadi begitu pergi ke Teranggil rapi-rapi gitu misalnya. Kerapian yang di dalamnya ada dugaan-dugaan. Apa dugaannya? Yang tahu yang laksanakan lah. Wa inna minal ma'rufi, dan sesungguhnya termasuk bagian dari kebaikan, ang talqa akhaka biwajhin talqin, kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini termasuk dari bagian kebaikan. Karena teman-teman kita ini hamba-hamba Allah, apalagi kalau muslim, ini raja-raja besar di surga yang sekarang lagi mampir sebentar di dunia. Orang itu jangan sampai gara-gara egonya, gara-gara emosinya lupa penghargaan dia kepada
saudara-saudara dia sekakek dan senenek dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Apalagi kalau seagama. Orang ngewongne aku ya gak tak wong nih. Lah padha wonge aja tak wong-wongan nyapa lah. Kadang-kadang orang itu terlalu keakuan. Lah kuku itu kan kalau panjang-panjang kan jadi jelek, maka kuku-kuku itu perlu dipotong. Kecuali kalau 10 Dzulhijjah ini bagi yang niat kurban maka jangan dipotong. Jadi kalau kuku-kuku maksudnya keakuan itu kalau diteruskan kita ini jadi hidupnya itu pakai perasaan bukan pakai agama lagi. Tersinggung. Jadi keputusan-keputusan itu jadi berdasarkan kebaperan, bukan berdasarkan akal sehat lagi. Sebagaimana kita ini bisa tersinggung, kita juga harus mikir loh, teman-teman kita juga bisa tersinggung juga loh. Maka janganlah jadi orang yang hidup sebentar nggak bisa ngambil pahala dari pertemanan itu. Wa ang tufrigha min dalwika fi ina'i akhika, dan engkau menuangkan dari wadah airmu, dari wadahmu, fi ina'i akhika, di wadahnya saudaramu. Kita punya minuman atau punya apa itu air di wadah kita, kemudian kita ikramkan saudara kita, dituangkan, ikut bantu nyuci tangan teman kita, itu adalah bagian dari ma'ruf yang dapat pahala seperti pahala sedekah itu. Jadi kalau orang itu dipilih oleh Allah untuk dapat pahala, dia ini tidak kurang acara untuk cari pahala. Enggak ada istilah saya kok nggak punya pekerjaan ya, saya kok nganggur, nggak ada. 24 jam bisa kita gunakan untuk memproduksi pahala terus untuk bekal akhirat kita. Kalau nggak kita gunakan untuk memproduksi kebaikan, otomatis akan memproduksi minimal kekosongan waktu yang tidak digunakan. Ini sudah bagian dari kerugian yang luar biasa. Apalagi kalau diisi dengan kemaksiatan. Kosong aja itu kerugian. Bagaimana dengan kemaksiatan? Bukan kerugian lagi, kecelakaan. Jadi kita ini latihan diri kita ini bagaimana bisa dewasa untuk cari pahala. Lingkungan kita ini semuanya bagaimana kita gunakan untuk jadi sumber pahala. Teman, kamar, kitab, pulpen, anggota tubuh kita, kenalan kita, pesantren kita, tempat-tempat yang kita datangi, tempat-tempat yang kita kenal, gimana semuanya kita gunakan untuk cari pahala. Di orang itu hidup itu jadi aktif. Setiap saat kan orang itu selalu tinggal di dunia ini, di mana aja akhirnya dia dapat pahala. Insyaallah. Akhirnya 24 jam pahala, tidur pahala, wiritan pahala, diemnya juga pahala, senyumnya pahala, merenungnya pahala. Latihan begitu itu bagaimana kita ini terus muraqabah, ta'alluq dengan Allah, terus bergantung kepada Allah 24 jam. Karena kita ini adalah yang ada harganya bagaimana kita sikapnya dengan agama, bagaimana sikap kita dengan Allah. Dan itu benar-benar akan tampak dari diri kita ketika kita bersepi-sepi. Itulah kita yang sebenarnya. Ketika kita di kamar sendirian, ketika kita sendirian merenung, itulah sebetulnya diri kita itu yaitu. Kalau yang bareng-bareng di kelas begini ini, di depan saya begini ini bisa saja kita yang sedang bersandiwara. Karena ada temannya malulah kalau enggak dengar. Karena ada gurunya galak, ini malulah kalau nanti dimarahi. Karena ada yang lihat malulah kalau dia akhirnya sebetulnya ini belum kita. Tetapi kita yang sedang
hiasi diri kita dengan hiasan-hiasan yang mungkin saja hiasan-hiasan itu masih penuh dengan kepalsuan. Nah nanti yang akan ditanya di kuburan man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka adalah kita yang sebenarnya. Kita yang tidak sedang bersandiwara. Maka ini bukan menyinggung santri putri, tapi ini maksudnya adalah nasihat untuk semuanya. Bagaimana Nabi bersabda di antara sabdanya, ketika saya masuk neraka, masuk surga, ketika saya ditampakkan oleh Allah surga dan neraka, saya melihat kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Maka sahabat-sahabat Ansor yang perempuan tanya, kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalian punya dua sifat, tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashira. Karena kalian para wanita ini suka ngolok-ngolok orang, suka doakan buruk orang. Tersinggung sebentar, neraka kamu. Sehingga apa? Hancur ekonomi kamu. Neraka. Tersinggung dengan suami sedikit, padahal jasanya sudah banyak. Datang pakai kolor aja, minggat sana. Wa yakfurnal ashir, dan suka tidak bersyukur pada suami atau teman yang telah banyak jasa pada dia. Ashir. Maksudnya dari keduanya ini bagaimana? Di antara maksudnya, ada orang itu yang habis amalannya gara-gara dia ini amalannya terpengaruh oleh emosinya, bukan dikendalikan oleh imannya. Ini kan semuanya kan terpengaruh oleh baper, terbawa perasaan. Maka kalau kita ini hidup kita merasa nggak nyaman kalau nggak curhat pada manusia, ini bahaya. Kita ini harus latihan menikmati baca Quran sendirian dengan Allah, menikmati wiridan sendirian dengan Allah. Karena itulah kita yang sebenarnya. Kalau dengan manusia begitu semangat berjuang, semangat ngajak kepada kebaikan, begitu sendirian loyo, ini bahaya. Jangan-jangan kita ini memang termasuk pengkhianat besar-besaran pada diri kita. Karena semuanya kita kerjakan ternyata hanya gara-gara manusia saja. Hanya gara-gara makhluk saja. Ini satu prinsip kehidupan yang semuanya harus paham. Ini siapa kita, itu yang lebih tahu adalah kita. Biasakan diri kita ini masuk kelas, muthala'ah, wiritan, itu bukan karena dorongan selain dorongan iman kita. Mengenai ustadz yang mentarget, pengurus yang mentarget, itu urusan beliau-beliaunya pengen cari pahala. Tapi kita ini kok amal itu hanya karena dorongan lingkungan, ini berarti kita ini masih orang yang sangat bahaya. Karena lingkungan akan kita tinggal. Teman-teman akan kita tinggal, yang ada kita dengan Allah. Begitu sudah nggak ada orang, kelihatan aslinya ternyata tidak terlalu jauh lah nakalnya dengan Qarun, Fir'aun, Haman ternyata. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sekali-kali, janganlah kamu meremehkan minal ma'rufi, dari kebaikan syai'an, sesuatu apapun. Di kebaikan apapun jangan sampai kamu remehkan. Karena semua kebaikan adalah bagian dari cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu enggak ada yang remeh, semuanya besar itu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri.
Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Oh ya Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib